Gedung Putih yang sering disebut sebagai rumah bagi orang paling berkuasa di dunia, Presiden Amerika Serikat, berdiri sebagai simbol ikonik dari sejarah dan kekuatan Amerika. Dibangun pada tahun 1792, bangunan megah ini menjadi saksi bisu selama lebih dari 2 abad sejarah bangsa Amerika Serikat, termasuk momen-momen penting yang telah membentuk dunia modern hingga hari ini. Selain berfungsi sebagai rumah bagi presiden dan keluarganya, Gedung Putih juga menjalankan fungsi penting sebagai kantor resmi kepala negara. Melihat fungsi spesifiknya, ruangan-ruangan seperti Oval Office dan Situation Room bukan hanya berfungsi sebagai ruang kerja biasa, melainkan tempat di mana strategi politik, keamanan nasional, dan kebijakan global dibahas dan diputuskan. Di balik fungsi pentingnya sebagai benteng pertahanan yang melindungi Presiden Amerika Serikat, Gedung Putih juga memiliki nilai historis yang tak ternilai harganya bagi seluruh warga Amerika Serikat. Nah, penasaran dengan Gedung Putih? Selengkapnya, kita akan membahas fakta-fakta mengenai Gedung Putih dan rahasia yang mungkin saja berada di baliknya. Seperti yang telah dibahas, Gedung Putih dibangun pada tahun 1792, dan dalam awal pembangunannya, Gedung Putih dirancang oleh arsitek kelahiran Irlandia, James Hoban, dengan menggunakan gaya arsitektur neoklasik yang terinspirasi dari Leinster House di Dublin, Irlandia. Pembangunan yang dilaksanakan tepat pada 13 Oktober 1792 menggunakan tenaga kerja yang terdiri dari orang Afrika Amerika, baik yang diperbudak maupun yang bebas, serta para imigran Eropa dengan jangka waktu pembangunan selama 8 tahun. Ketika semua area telah selesai dikerjakan, pada tahun 1800, pemimpin pertama yang menjadikan Gedung Putih sebagai kediamannya adalah John Adams. Presiden John Adams dan istrinya Abigail menempati Gedung Putih saat masih dalam proses penyempurnaan. Di masa itu, Gedung Putih masih nampak sederhana dan terbatas. Di tengah kepindahan Presiden John Adams ke Gedung Putih, di tahun yang sama, ibu kota Amerika Serikat juga resmi berpindah dari Philadelphia ke Washington DC. Penempatan Gedung Putih dan perpindahan ibu kota Amerika menjadi penanda akan era baru dalam sejarah politik negeri adidaya itu. Namun, di masa-masa awal gedung itu berdiri, tragedi datang menerpa. Pada tahun 1814, tepatnya pada Perang 1812, pasukan Inggris menyerang dan membakar Gedung Putih sebagai pembalasan atas pembakaran kota-kota yang ada di Kanada. Api pun melahap hampir seluruh bagian dalam bangunan, menghancurkan segala hal yang ada di dalamnya. Akibat serangan itu, butuh waktu 3 tahun bagi Gedung Putih untuk kembali pulih seutuhnya. Di samping sejarahnya yang cukup menegangkan, Gedung Putih juga memiliki fakta unik terkait sejarah penamaannya. Berdiri sejak akhir abad ke-18, Gedung Putih awalnya dikenal dengan berbagai nama, seperti President's House atau Presidential Mansion. Namun, sekitar tahun 1811, masyarakat mulai menyebutnya dengan nama yang lebih sederhana dan populer, yaitu White House. Nama ini pun kemudian secara resmi diadopsi oleh Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1901. Memasuki akhir tahun 1940-an, Presiden Harry Truman memerintahkan rekonstruksi besar-besaran terhadap Gedung Putih setelah gedung itu dinyatakan hampir runtuh. Pekerjaan renovasi itu memakan waktu 2 tahun dan mencakup perombakan struktur internal bangunan tanpa mengubah tampilan luarnya yang ikonik. Di masa kini, Gedung Putih telah menjadi tempat dalam fasilitas berkelas dan struktur megah. Gedung ini terdiri dari 6 lantai dengan berbagai bagian penting, termasuk sayap timur dan barat di kedua sisinya. Saking luasnya, bangunan ini memiliki 132 ruangan, 35 kamar mandi, 412 pintu, dan 147 jendela. Terdapat juga di tangga utama serta 3 lift yang menghubungkan seluruh lantai di Gedung Putih. Pada sayap barat Gedung Putih terdapat berbagai area dengan fokus utama sebagai pusat aktivitas politik dan administrasi. Ruangan-ruangan itu meliputi Oval Office yang menjadi kantor utama Presiden, Cabinet Room, ruang pertemuan para menteri dan penasihat Presiden, serta Situation Room, area yang menjadi pusat komando pemerintahan Amerika Serikat. Berbeda dengan sayap barat Gedung Putih, sayap timur Gedung Putih dimanfaatkan sebagai area yang berfokus pada kegiatan administrasi non-pemerintahan.
Beberapa fungsi sayap timur Gedung Putih diantaranya sebagai kantor bagi First Lady dan stafnya, dan juga sebagai tempat bagi tim sekretaris sosial Gedung Putih dalam merencanakan acara-acara resmi dan menerima tamu. Selain itu, di dalam Gedung Putih juga terdapat 3 ruangan ikonik yang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah Blue Room, ruangan yang terletak di lantai pertama Gedung Putih itu, didesain elegan dengan dinding berwarna biru dan perabotan yang mewah. Dalam penggunaannya, Blue Room yang sering digunakan untuk acara-acara resmi, termasuk pertemuan diplomatik. Selain Blue Room, Gedung Putih juga memiliki Red Room di lantai pertamanya. Sesuai namanya, ruangan itu penuh dengan dekorasi warna merah dan dapat dijadikan sebagai ruangan bagi presiden untuk menemui keluarga mereka. Nah, di samping itu, untuk acara pribadi dan eksklusif, presiden dapat menggunakan ruangan yang diberi nama Green Room. Ruangan dengan nuansa hijau lembut di dalamnya. Sebagai gedung dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, tak lantas membuat gedung itu menjadi tempat membosankan dan monoton. Di dalam Gedung Putih terdapat sejumlah fasilitas rekreasi seperti kolam renang, bioskop pribadi hingga bowling. Perlu kita akui bahwa struktur dan fasilitas yang ada di Gedung Putih itu terlihat sangat mengesankan. Namun, bagaimana dengan sistem keamanannya? Sebagai pusat kekuasaan Amerika Serikat dan tempat tinggal resmi presiden, Gedung Putih dilengkapi oleh sistem keamanan canggih kelas dunia. Dengan sistem keamanan yang terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu sistem keamanan publik dan sistem keamanan struktural. Untuk menjaga jarak aman antara Gedung Putih dan kemungkinan ancaman dari udara, pemerintah Amerika Serikat menerapkan zona larangan terbang selebar 24 km di sekitar Gedung Putih. Semua penerbangan komersial, pribadi, maupun rekreasi dilarang memasuki wilayah itu tanpa izin khusus. Wilayah yang sering disebut sebagai area P56A itu dijaga dengan sangat ketat oleh pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat. Selain itu, untuk mendeteksi ancaman, pemerintah Amerika juga menyediakan sistem radar dan pengawasan udara canggih untuk mendeteksi segala jenis aktivitas penerbangan yang mencurigakan. Nah, di darat, Gedung Putih diamankan menggunakan pagar besi yang tinggi dengan lapisan pengamanan yang ekstra. Para personil Secret Service juga menjaga seluruh area Gedung Putih 24 jam sehari. Mereka dibantu oleh United States Park Police yang mengawasi area terbuka di sekitar Gedung Putih, termasuk Lafayette Park dan Ellipse. Selain sistem keamanan publiknya yang patut diacungi jempol, Gedung Putih juga memiliki sistem keamanan struktural yang tidak boleh dianggap remeh. Keamanan struktural di Gedung Putih dirancang untuk melindungi bangunan dari ancaman fisik, seperti serangan bom, serangan udara, atau ancaman lainnya yang mungkin ditujukan langsung ke struktur bangunan Gedung Putih. Semua jendela di Gedung Putih terbuat dari kaca anti ledakan yang sangat kuat. Jendela-jendela itu tidak hanya dirancang untuk menahan serangan peluru, tetapi juga untuk menahan ledakan besar. Selain itu, Gedung Putih juga dilengkapi dengan bunker bawah tanah yang dikenal sebagai Presidential Emergency Operation Center atau PEOC. Bunker itu pertama kali digunakan secara aktif pada serangan 9 September ketika Wakil Presiden Dick Cheney dan stafnya berlindung di bawahnya. Dalam pengawasan areanya, Gedung Putih juga dilengkapi dengan kamera keamanan beresolusi tinggi dan sensor gerak di seluruh wilayahnya yang membuat seluruh aktivitas di Gedung Putih diawasi selama 24 jam sehari. Di balik segala fasilitas megah dan keamanan super canggih yang dimiliki oleh Gedung Putih, tak lantas membuat benteng pertahanan itu terlepas dari berbagai bentuk spekulasi dan konspirasi. Berbagai konspirasi seringkali muncul mengenai Gedung Putih dan ruang-ruang rahasia yang mungkin ada di dalamnya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Gedung Putih menyimpan informasi dan dokumen sensitif yang tidak boleh diungkap secara publik, termasuk catatan tentang alien, teknologi rahasia, dan pengaruh alam semesta yang tersembunyi. Spekulasi juga berkembang terkait koleksi seni dan artefak bersejarah yang ada di dalam Gedung Putih. Beberapa orang berspekulasi bahwa ada lebih banyak artefak bersejarah yang tersembunyi di dalam Gedung Putih daripada yang ditampilkan di ruang publik. Hal itu pun menciptakan perdebatan tentang apa yang mungkin hilang atau tidak diungkapkan, serta nilai sejarah yang mungkin terkandung dalam koleksi yang tidak terlihat.